Untuk anak-anak Rucita, silahkan nyalakan kameranya. Kira-kira contoh yang baik untuk adik-adiknya seperti apa, ketika belajar harusnya seperti apa, gitu ya. Nanti insya Allah mungkin kakaknya akan masuk sebentar lagi. Bu Messi juga sedang menunggu. Anak-anak yang sudah siap di rumah, kita berdoa dulu saja ya sambil menunggu kakaknya. Yang tiket hari Jumat, silahkan untuk memimpin doa. Hands, are you ready? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Friends, before we start, let's pray. Tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Guru ma'asmi sayu'un fil ardi wala fisana wa sami'ul alim. Amin. Baik, terima kasih mungkin sudah memimpin doa. Baik, sepertinya nih narasumber kita sudah masuk. Anak-anak boleh perhatikan kira-kira ada seseorang yang asing mungkin yang belum pernah anak-anak temui sebelumnya. Oke. Nah, iya. Itu ada di sebelah aku. Oh, ada di sebelah kita, tapi ada di sebelah Bumis juga nih kalau di layar Bumis ya. Baik, kalau begitu bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan narasumber dengan narsum kita dari anggota PMI Kabupaten Bandung yang bernama Kakak Panji Ahmad Rambudi. Kepada Kakak Panji, boleh disapa dulu anak-anaknya mungkin. Bu Messi sambil share screen ya. Kebetulan nih ada slide perkenalannya sebentar. Oke. Mohon maaf ada gangguan teknis. Tadi Bu Messi sedang coba share screen. Oke, kalau begitu kepada Kakak Panji Ahmad Rambudi, boleh perkenalan dulu kepada anak-anak. Halo anak-anak semua. Halo. Ramai ya. Oke, sebelumnya kita masuk ke materi kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Karena kalau misalkan Akang ya, saya manggilnya Akang aja ya, biasa dipanggil Akang. Kalau biasanya Akang kalau Akang nyebutin kalian satu-satu kayaknya kebanyakan gitu. Jadi Akang aja ya yang memperkenalkan diri dulu ya ke anak-anak semua. Oke, perkenalkan. Mungkin nama Akang itu Panji Ahmad Rambudi. Nah, biasa dipanggil Panji. Nah, kalau sapaan akrab teman-teman Akang tuh biasanya Panjul. Nah, kebetulan Akang pun kenalan sama Pak Reksi ya. Kenalannya Pak Reksi di UPI juga kita sama di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah gitu Akang tuh berkegiatan di Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung. Nah, kebetulan juga sekarang diberi kesempatan untuk memberikan materi-materi, memberikan sharing-sharing itu ilmu yang telah diberikan kepada Akang ke anak-anak semua gitu ya. Mungkin itu perkenalan awal dari Akang gitu ya. Oke, semuanya ini jumlahnya ada berapa orang ya? Nggak tahu, sekitar 22-23. 22-23 orang. Lumayan banyak Aku ya. juga gak tahu. Ya. Kita langsung aja ya masuk ke materi gitu ya, biar nanti
sambil jalan aja, sambil biar enak nanti ke depannya. Oke, langsung aja Ibu. Baik, silakan Kang Panji. Ya, di next saja. Oke, nah sekarang materi yang akan bawain adalah pertolongan pertama kepada biasanya pertolongan pertama ini kan biasanya oleh anak PMI gitu ya, Palang Merah Indonesia. Nah, di bawahnya PMI itu ada Palang Merah Remaja. Nah, Palang Merah Remaja itu dibagi 3 lagi. Ada Palang Merah Remaja mula untuk anak-anak SD dari anak SD kelas 3 sampai kelas 6. Lalu ada Madya untuk anak SMP dan juga anak Wira untuk SMA. Nah, yang akan jelasin di sini adalah pertolongan pertama Palang Merah Remaja mula untuk anak SD begitu. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih itu pertolongan pertama? Nah, tahukah kamu tentang pertolongan pertama? Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu ya, pertolongan pertama. Yang namanya pertolongan pertama adalah pertolongan yang dilakukan sejak awal atau saat kita melihat kejadian, kita langsung memberikan pertolongan kepada si pasien atau si korban biasanya kita sebutnya. Nah, pertolongan pertama disingkat PP adalah pertolongan awal yang kita berikan kepada orang yang sakit atau cedera, kecelakaan sebelum orang tersebut dibawa ke tempat yang lebih aman. Biasanya ke puskesmas atau ke poliklinik, ke rumah sakit. Bahkan kalau di sekolah ada UKS ya, sebelum kita dibawa ke yang lebih aman itu, kita itu harus bisa memberikan dulu pertolongan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, mengapa sih pertolongan pertama itu penting? Nah, kenapa pertolongan pertama penting? Karena di sini ada 3 poin yang harus anak-anak semua perhatikan ya, bahwasannya menyelamatkan jiwa korban itu nomor 1. Yang kedua itu adalah mencegah dari cedera. Yang ketiga adalah memberikan rasa nyaman. Jadi saat kita melihat korban yang misalkan terjatuh atau misalkan berdarah gitu ya di lapangan misalkan saat kita olahraga, nah kita berikan dulu pertolongan kita ambil nomor 2 mencegah cedera gitu ya, mencegah cacat. Kita berikan dia pertolongan pertama seperti memberikan obat, membasuh luka-lukanya, nah itu salah satunya. Lalu memberikan rasa nyaman, kita harus ke teman kita yang jatuh teh jangan mentertawakan, tapi harus menolong dengan cara, ayo kamu kuat kok, kamu bisa. Nah, itu salah satu cara untuk memberikan nyaman gitu kepada korban atau teman kita yang sedang kecelakaan. Nah, lalu apa sih kewajiban penolong pertama gitu? Jangan sampai membahayakan diri sendiri, itu yang pertama. Jangan sampai misalkan ada orang jatuh, kita lari-lari, nanti malah kita yang jatuh. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Jadi utamakan dulu keselamatan kita sebelum kita menolong orang lain. Nah, terus meminta bantuan kepada yang ahli. Misalkan di sekitar kita nanti ada ibu guru ya, yang bapak guru yang ada di sekitar kita. Kita cari mereka, bapak ibu tolong ada yang jatuh gitu. Kalau misalkan kita belum bisa menangani bagaimana cara merawat luka orang yang jatuh tersebut, lalu memberikan pertolongan dengan sesuai dengan keadaan korban. Misalkan yang jatuh, masa yang jatuh diangkut-angkut gak jelas, tapi harus dibersihkan dulu lukanya sebelum kita dibawa gitu. Jadi lakukanlah sesuatu yang bisa membuat nyaman gitu, intinya ke sana. Oke, selanjutnya.
Nah, dasar-dasar dari pertolongan pertama. Ada dasar-dasarnya nih sebelum kita masuk ke materi utama. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, yang perlu disiapkan sudah jelas ya saat kita akan melakukan pertolongan pertama. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita harus menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalkan ada orang lain yang terluka dan misalkan tangan kita juga ada yang luka, misalkan ada yang bekas jatuh misalkan ya, kan pasti orang yang mau kita tolong itu mengeluarkan darah kan. Nah, jangan sampai darah teman kita itu tercampur sama luka kita. Nah, itu bahaya. Jadi harus ada alat pelindung diri atau APD. Nah, salah satunya adalah sarung tangan latex, sarung tangan karet ya. Pada tahu mungkin semua ya, sarung tangan latex yang biasa dipakai dokter gitu. Nah, terus ada masker. Oh, masker mah udah pada tahu. Itu siapa? Pasha juga kan pakai masker ya. Nah, cuma ada masker medis yang dipakai kayak pareksi. Nah, itu masker medis namanya. Biasanya kita memakai masker tersebut. Nah, selain Yang kayak gimana masker sensi? ya, betul. Masker sensi itu salah satu masker medis juga. Jadi ada beberapa jenis masker tuh, ada masker medis biasa yang dipakai sama pareksi, ada N95 yang lebih bagus, terus ada yang kayak apa ya? Namanya tuh biasanya disebutnya masker babi. Biasanya ya. Yang nutupin terus di sini ada lubang. Kayak pemadam kebakaran gitu loh. Itu salah satunya alat pelindung diri. Cuma ya kita pakai yang seadanya aja. Oke, selanjutnya selain APD ada peralatan yang harus kita bawa. Nah, nih katanya anak-anak semua udah punya ya alat 3K, betul gak? Ya, kemarin aku beli dulu. Oh, apa aja tuh isi di dalamnya? Ini Ada obat-obatan. nggak tahu, nggak ngerti. Gak ngerti. Oke, nanti kita jelasin ya. Ini ada minuman. Pada minuman. Nah, kita jelasin. Yang pertama adalah kasa steril. Nah, di kotak P3 Ini ada nih. kasa steril itu yang kayak gimana? Ada yang tahu gak? Nah, betul. Sultan Muhammad. Mantap. Nah, itu namanya kasa steril. Lalu ada pembalut gulung. Ini Nah, kasa steril sama pembalut gulung itu sebenarnya hampir sama ya. Cuma kalau kasa steril itu yang biasanya sekali pakai, yang ada ada bungkusnya, ada bungkus kecil, lebih kecil. Nah, kalau yang tadi dipakai Muhammad Sultan sama kasa namanya. kalau ini apa? Kasa gulung. Nah, itu kasa steril. Itu tisu. Itu tisu. Nah, ada gunting, kapas. Pak, kalau ini apa? Yang mana? Ini. Oh, itu perban biasanya. Itu perban untuk luka di persendian. Kayak ini ada alat buat swab. Nah, gitu. Oke, selanjutnya Ini ada alat buat swab ya. Tuh ada tulisannya swab. Backgroundnya mati. Backgroundnya menjadi ini Sultan. Iya, kurang jelas. Coba Ibu di skip di selanjutnya. Nah, klik lagi. Nah, ini kasa steril. Ini tisu, ini betadine. Lalu selanjutnya Hansaplast. Ini kasa gulung. Selanjutnya ada gunting, dan yang terakhir ada satu lagi. Nah, ini sama Hansaplast, cuma fungsinya berbeda. Kalau aku kok ada selotip. Yang tadi, ya bukan.
bukan selotip tuh, tapi Hansaplast tuh. Kalau yang Hansaplast tadi fungsinya buat apa? Nah, yang gulung ya. Jadi, nah kan itu ada 2 jenis Hansaplast kan. Nah, yang pertama itu namanya Hansaplast cepat yang biasa kita pakai buat luka. Nah, yang kedua itu ada Hansaplast gulung. Nah, itu fungsinya sama untuk menutup luka. Cuma sebelum kita pakaikan Hansaplast gulung itu, kita harus pakaikan dulu kasos steril. Jadi kasos steril Ini baru nih. pakai Hansaplast gulung. Nah, kalau itu masih silet. Nah, ya. Oke, Ibu selanjutnya. Tapi jangan ditempelkan ya kakak ya kalau silet bahaya. Iya, Orang bahaya ada di itu. dalam situ. Ya, harusnya pakai gunting daripada silet. Nah, kan tadi kita sudah mengenal alat-alatnya ya. Ini Udah ada kan? betadine ya. Iya, betul. Tadi kita sudah mengenalkan alat-alatnya ya. Apa saja yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita mengenal tentang luka. Nah, lebih tahu tentang luka. Kita harus lebih tahu luka apa aja sih yang kita pasti lihat gitu. Nah, sebenarnya ada banyak luka ya. Cuma biasanya ada 2 jenis luka, yaitu luka yang berdarah dan luka yang tidak berdarah. Kalau luka berdarah itu contohnya apa? Ada yang tahu gak? Luka yang berdarah. Kulitnya bolong. Ya, tertusuk. Ya, bolong, tertusuk. Itu yang berdarah, mengeluarkan darah. Terus ada yang tersayat. Nah, itu luka berdarah. Terus luka jatuh. Nah, itu berdarah. Berbekas. Kalau luka jatuh berbekas. Iya, pasti berbekas. Nah, nantinya bakal berbekas yang berdarah. Cuma ada satu lagi luka yang tidak berdarah. Apa contohnya? Ada yang tahu gak? Jadi warna biru. Iya, yang jadi warna biru. Betul, betul sekali. Itu namanya adalah luka memar. Ya, luka memar atau biasanya kalau orang kota itu bilangnya bengkak. Nah, itu bengkak kayak apa? Jadi warna biru itu karena apa? Nah, kalau warna biru itu gara-gara darah yang kita benturan cuma tidak keluar. Alhasil si darahnya itu ada di bawah kulit kita. Jadi menyebabkan darah biru. Itu kalau misalkan darahnya keluar nggak bakal biru. Udah bukan biru, udah ungu. Iya, ungu. Biru ke ungu-unguan lebih tepatnya. Nah, kalau misalkan orang Sunda mah bilangnya itu getihuhungan. Ada yang tahu gak getihuhungan? Enggak. Nah, memar itu adalah salah satu getihuhungan. Itu dari bahasa Sunda. Kalau kejedotnya itu kejedot tembok, di sini kan ada warna biru. Iya, seperti itu. Apa? Jadinya Benjol. benjol, bengkak itu. Luka Kalau yang benjol tidak- tuh kayak gimana? Aku nggak tahu. Ya masa gak tahu. Benjol itu misalkan kejedot kan suka ada yang ngejendol, itu benjol namanya. Jerawat. Bukan. Benjol yang kayak di itu loh, yang kayak di Upin Ipin, yang dia suka pantun gitu loh. Si Jarjit. Itu benjolnya berlebihan. Iya, biasanya kalau misalkan Ikan lohan. di kartun-kartun, nah kayak ikan lohan, betul, itu benjol. Cuma itu akibat dari benturan atau ya kita terbentur. Jadi ikan lohan tuh itu pas lahirnya tuh harus benturan dulu. Ya enggak, ikan lohan mah itu emang harus benjol dari sananya karena cantik kalau lebih benjol itu. Itu jenong namanya kalau ikan lohan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita sudah sering mendengar. Terus mengapa perlu menggunakan penutup luka gitu kan? Tadi kan kita mengenal Biar alat-alat. darahnya nggak keluar. Oke, betul. Betul. Untuk darah tidak keluar. Terus ya, pertama untuk menghentikan pendarahan ya. Yang kedua untuk mencegah kuman masuk. Karena luka yang terbuka itu dapat menyebabkan luka masuk ke dalam
Tapi dia Bagi suka kita. gatel. Iya, justru itu. Kalau kita tidak menutup lukanya, bakal makin gatal nantinya karena kena angin, luka kita jadinya gatal. Nah, kalau gatal jangan sampai digaruk sama anak-anak semua ya, karena Kalau kegaruk gimana? nanti makin lebar lukanya. Tapi aku mah suka digaruk sampai luka. Ya itu yang nggak boleh, karena kita nggak tahu juga kan tangan kita apakah bersih atau enggak. Kalau Kan tangan pakai kita sanitizer dulu. kan belum tentu gitu kan, kita nggak tahu. Aku Jadi- lukanya di gigit terus dicakar kucing. Iya, suka ada garis gitu kan, Iya, garis Nggak itu tahu. kalau masih ada misalkan bekasnya. iya, kalau misalkan kita garuk nanti si lukanya itu bakal makin membesar. melebar, iya membesar dan bakal keluar darah lagi kan kalau udah kering juga. Iya. Iya. Terus apa aja sih yang harus kita gunakan untuk menutup lukanya? Ada 3 ya. Ada kapas steril, ada plester, dan bisa juga penutup buatan sendiri gitu ya. Nah itu kayak kalau lagi camping itu pakai daun. Kalau mendesak, karena kita punya alat P3K, tas P3K, kita harus bawa itu, dan pasti bawa itu. Ya. Nah, terus ada luka juga yang berdarah, cuma nggak terkena benturan. Ada yang tahu nggak apa kira-kira itu? Ada yang tahu nggak? Kita berdarah tapi nggak benturan. Nah, biasanya itu adalah mimisan. Kalau mimisan teh berasal dari mana? Nah, mimisan itu dari hidung. Hidung kita itu biasanya Aku mah sering. iya, hidung kita itu sensitif biasanya. Biasanya ada yang kalau sensitif itu kena debu sedikit bisa mimisan loh. Ada yang gitu orangnya. Terus Tapi aku nggak pernah mimisan. iya, berarti bagus kalau gitu, kalau gak pernah Nggak mimisan. pernah kena debu soalnya. Harus main loh makannya. Nah, itu mimisan tuh biasanya ada luka di dalam hidung kita, di dalam sini. Nah, di dalam sini antara hidung dan pipi itu ada rongga, ada sebuah rongga lubang kecil. Biasanya itu agak berdarah, luka, ada luka di Oh, dalam. itu yang suka dicolok-colok ya? Iya, kalau di swab ke dalam kan, nah Iya. sampai daerah sana, nanti daerah sana tuh ada yang luka baru keluar mimisan. Ya terus abis dicolok, diputar, abis itu jadi nggak dipilek aja. Iya. Nah, tahu gak gimana caranya biar mimisan itu enggak ngucur lagi gitu, enggak keluar lagi? Tahu Ini nggak? dipencet atau enggak ditisuin atau enggak pakai sereh. Iya, betul sekali. Pinter. Kaula ya, kaula. Nah, lah, pinter. Itu kata mamah ya? Ya, papa aku juga dari kecil mimisan. Tuh kan. Jadi biasanya pencet salah satu caranya. Cuma biasanya kalau lebih baik itu kita demin aja, biarin dia keluar. Penat dong. Jangan dipenat harusnya. Soalnya kalau misalkan dipencet itu kan nanti ada darah yang membeku di dalam hidung kita. Nanti itu bisa menyebabkan kita ngap, susah napas pakai hidung biasanya. Jadi biarin aja keluar. Jangan sampai diginiin juga, ditanggahin. Jangan, biarin aja Kalau keluar. kita kebalik gitu jalannya kebalik gitu. Iya, nanti kalau misalkan ditanggahin gitu, nanti balik lagi ke sini, diam di sini, nanti ngebeku lagi darahnya, bahaya itu. Jadi biarin aja keluar, pakai tisu aja tutup. Tapi kalau misalkan masih keluar terus gitu banyak gimana? Gak apa-apa, tutupin aja pakai kapas, ganti sampai nanti juga berhenti lagi. Jadi jangan Atau kalau ditutup kapas mah kayak serem dong. iya. Ya gak apa-apa. Kan yang penting mah darahnya berhenti. Nanti juga berhenti sendiri kalau misalkan darahnya. Nanti yang cocoknya udah ditutup kapas dan di kasur.
Oke ya. Oke, Ibu selanjutnya. Nah, ini salah satu bentuk penanganan yang dilakukan sama teman Akang ya di waktu di longsor Sumedang waktu itu. Nah, oke selanjutnya Bu. Nah, ini ada video nih, bisa dilihat sama anak-anak ya. Gak bisa di play di sini kan? Oh, nggak bisa. Atau bisa dikirim videonya? Oke, bentar ya. Nanti kita mau belajar ngatasin luka. Iya. Jadi kita harus dibikin luka dulu. Iya, enggak. Bentar ya. Aku alkohol hand sanitizer. Video. Kalau videonya disimpan di Google Drive, boleh minta linknya mungkin kan? Atau mau di play sama atau sama saya aja gitu ya, di share screen-nya bisa kan? Apa? Boleh. Oke. Boleh. Gitu. Coba sama saya nanti di share screen. Share screen ini ya. Share screen. Bentar ya. Di share screen dulu. Nah, kelihatan anak-anak? Terlihat kan? Terlihat Ya. Tapi Oke. hitam. Oke, bentar ya. Simak ya. Videonya nggak ada. Ada nggak videonya? Hitam nggak ada lagi. Hitam? Iya. Kelihatan nggak? Nggak ada. Biasanya warna hitam. Oh, nggak ada. Bentar ya. Kalau gitu. Tapi suaranya ada tadi. Enggak. Tadi ada teng gitu. Ada awalnya ada. Ada ya. Bentar ya. Kita cari videonya dulu kalau gitu. Pakai video yang Gak ada suaranya. Ada, Sultan hanya mungkin kurang keras. Bu Messi Enggak. bisa mendengar. Gak jelas suaranya cuma Kak, kayaknya belum di sharing sound deh.
Setelah kita menangani pasien, jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer untuk memastikan kita terhindar dari kuman. Sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Dadah. Oke. Nah, begitu cara penanganan luka terbuka atau luka yang berdarah yang ada di telapak tangan. Jadi, apa yang harus pertama kali kita lakukan? Mencuci tangan kita agar tangan kita steril. Ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mencuci atau memberikan sterilisasi pada sekitar luka, ya, jangan di lukanya karena bahaya. Kalau luka korban misalkan kena alkohol bakal makin perih. Jadi lebih baik daripada alkohol, lebih baik kita pakai air yang mengalir atau air biasa aja. Air biasa kita totol-totolin. Nah, ini kan aku suka luka kalau digaruk. Habisnya aku luka. Nah, itu aku mah suka dikasih hand sanitizer jadi perih tapi jadi ini jadi enakan, jadi kayak agak perih gitu. Iya, dulu waktu itu aku kasih hand sanitizer di sekolah teriak-teriak. Iya. Harusnya mah gak boleh itu teh karena perih. Kalau misalkan pakai hand sanitizer atau alkohol, nanti si lukanya itu malah makin nanti bisa jadi ngegedein karena lukanya itu nanti terbuka lagi, bukannya tertutup. Cepet hilang kalau pakai hand sanitizer, gak tahu kenapa. Iya, cepet hilangnya, cuma takutnya nanti ada luka di dalamnya. Misalkan ada luka di luar di kulit kan. Kalau kena alkohol bisa lukanya tuh makin dalam meski cepat keringnya. Lebih baik pakai air mengalir aja. Gitu ya, karena hand sanitizer atau alkohol itu kan air keras ya, termasuk air keras, jadi bahaya kalau kena luka gitu. Oke, terus ada video satu lagi deh kalau nggak salah ya. Nah, mana ya? Potongan pertama pada luka iris. Kita coba lihat. Bentar. Buka putar. Bentar ya. Kemeriahan Imlek. Oke. Ini ada video satu lagi. Ya. Coba perhatikan. Itu nggak lengkap kalau nggak ada kumpul keluarga dan pastinya hidangan khas Imlek. Ada saatnya di tengah keseruan dan kedesakan mempersiapkan hidangan, kita ceroboh dan menyebabkan jari kita teriris. Pada akhirnya, kita akan panik dan meminta pertolongan. Lalu, apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Pertama, bersihkan luka menggunakan air mengalir, lalu tekan luka bukan dengan kapas, tetapi menggunakan kasa ataupun kain yang bersih. Lalu, tinggal tutup menggunakan plester. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Ngomong-ngomong, video ini merupakan kolaborasi antara Palang Merah Indonesia dengan Yul. Yuk, belajar pertolongan pertama biar siap bantu sesama. Oke, kan? Itu hal yang mudah kita lakukan. Jadi kalau misalkan ada luka, kita harus sterilisasikan dulu. Kita harus bersihkan dulu luka itu dengan air yang mengalir. Kenapa harus dengan air yang mengalir? Karena kan ada air yang mengalir. Mengalir. Karena kalau misalkan dengan air yang misalkan di dalam baskom itu kan luka kita itu masuk lagi ke sana, nanti pas kita nyelupin lagi ada luka, ada bakteri dari bekas luka kita takutnya. Jadi air yang mengalir itu kan sekali liwat udah gitu kan, nggak bakal kena lagi gitu air bekas luka kita. Jadi harus yang mengalir, itu lebih bagus. Air yang bersih. Nah gini deh, sekarang anak-anak ya, misalkan kita praktekkan ya, misalkan di
tangan kalian di daerah sini, misalkan di pergelangan tangan kalian ada luka misalkan. Coba sama anak-anak semua praktekkan dari tadi lihat video kan, sama dari materi yang udah dijelasin. Coba sama teman-teman praktek, sama anak-anak semua praktekkan bagaimana cara menutup luka. Kalau ada jam tangan ini harus diapain dulu ya? Kalau ada jam tangan, otomatis jam tangannya harus dilepas dulu. Harus dilepas dulu jam tangannya. Coba pakai alat-alat P3K-nya, siapin sama anak-anak semua, yuk. Siapin tas P3K-nya mana? Tas P3K-nya. Ini udah ada. Oke. Siapin semuanya. Oke. Kalau udah, misalkan ada luka di sini. Yang pertama kali harus kalian lakukan apa? Dipasangin plester. Mencuci. Dicuci dulu. Ya ini aku Dipakai. airnya digituin aja atau gimana? Ya, kalau misalkan air yang mengalir, cukup dialirin aja. Nanti kan basah tangannya, lalu dielap pakai kapas Tapi mau di dapur gimana dong? atau kasus steril. Nah, kita praktekkan pura-puranya aja deh. Nah, itu ya. Ini adalah air. Nah, ini adalah air. Oh, ini adalah air yang mengalir misalkan. Set. Air yang mengalir, udah kan? Si darahnya mengalir ke bawah, udah hilang darahnya, baru kalian ambil kapas. Ambil kapas atau kapas steril untuk membersihkan area di sekitar luka. Di total sama kalian. Di total jangan sampai melukai lukanya. Nah, total. Nah, kalau udah ambil kapas steril. Ada kapas steril nggak? Kapas steril. Nah, itu kapas steril. Buka sama kalian. Buka. Nah, lalu pasang di atas lukanya. Pasang di atas lukanya. Nah, kalau kalian pakai kapas steril, otomatis harus pakai, biar merekat, pakai apa? Plester. Plesternya ya plester yang seperti apa? Nah, plesternya adalah plester gulung yang bulat. Oh, Kalau nggak ada, nggak apa-apa pakai plester yang biasa juga, yang cepat. Kalau nggak ada. Nah, kalau misalkan plester cepat itu biasanya untuk luka yang kecil. Misalkan luka kegores dikit atau ketusuk aja. Nah, itu biasanya pakai plester yang cepat atau plester yang biasa ya, yang Hansaplast biasa. Nah, yang itu, yang kayak sama ibu diliatin. Nah, kalau yang cepat itu biasanya untuk luka besar, yang gulung itu. Untuk luka besar dan harus pakai kapas steril. Nah, kalian pasang kapas sterilnya, lalu ditutup pakai lakban, pakai Hansaplast gulungnya. Ya, nah terus, Harus pakai betadine dulu tidak ya Kang? Atau Kalau- bisa langsung gitu? sebenarnya kalau misalkan lukanya itu nggak terlalu lebar atau nggak terlalu parah, nggak perlu pakai betadine juga, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalkan bekas sakaran kucing misalkan ada 3 buah di sini set panjang, nah itu nggak perlu juga, nggak apa-apa. Yang penting kita bersihkan lukanya, tutupin aja agar si lukanya nggak kena debu, nggak makin infeksi nantinya. Oh iya, satu lagi. Ada yang bawa plester cepat? Ada plester cepatnya? Coba dilihatin. Ini. Nah,
Oke, coba buka plester cepatnya. Terus Coba dibuka. ditempelin. Ya, nanti lu buka dulu sama teman-teman. Buka dulu, keluarin isinya. Jangan dulu dibuka ya, yang putihnya. Yang nah. Tapi kok aku ini dalamnya begini? Oh, salah. Kalau plester cepat itu biasa kan ada bagian putihnya kan di dalam ya. Ada bagian putihnya di dalam. Nah, bagian putihnya itu jangan sampai kalian pegang. Jangan sekalian buka, kalian tempelin dulu di luka kalian, buka satu-satu yang ini pas tadinya buka. tidak boleh, tapi harus satu-satu Apa? tempelin dulu di Nih jadi kayak gini. ya. Misalkan ada luka gimana, nggak kelihatan. Ini Nah, nih kayak cara gini. memakainya jangan langsung ke. Nah, betul, kaulah kayak gitu. Nah, kalau misalkan plester cepat harus satu-satu kan ada dua ya. Yang kertasnya itu betul nggak? Ada dua ya. Nah, harus satu-satu bukanya. Jadi tempelin dulu, Intinya buka, baru buka satu lagi. Udah dipasang. Nah, pasang. Makanya satu-satu kan. Iya, aku gak bawa plester lagi, lupa. Ya Bentar tapi aku cari tapi dulu. nanti susah lepasnya Oke, soalnya. oke. Gue sih tadi Nah, pakai kayak terus pas. satu-satu ya Kang dibukanya. Tadi gue Ya. langsung satu keduanya. Nah, Ini ya. nah kayak Faiza tuh, Faiza. Boleh dicopot Ayo. lagi. Nah, gitu. Yang putih di dalamnya itu, yang dilihatin sama Faiza itu jangan sampai kesentuh sama tangan kita. Karena itu khusus untuk luka. Ya. Jadi kalau udah kayak Faiza gitu, baru tempelin Faiza. Coba tempelin. Tempelin. Nah, udah gitu baru copot satu-satu. Nah. Nah, gitu. Nah, baru satu lagi. Nah, gitu. Jadi ingat ya, jangan sampai tersentuh bagian putih yang ada di dalamnya karena itu khusus untuk luka kita. Takut ada bakteri, oke? Oke. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Bentar. Belum boleh dilepas. Boleh ya, mau dilepas silakan, mau buat kenang-kenangan juga gak apa-apa. Oke. Selanjutnya, ini ya. Sorry. Mau dari sini lagi kan presentasinya? Oh, Kayaknya udah lanjut aja ya. Oh, iya. Oke, panggung. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh ya. Nah, sebelum kalian mengenal luka, otomatis luka itu ada di bagian tubuh kalian. Nah, di sini ada 3 bagian tubuh vital atau bisa dibilang yang rentan terkena cedera atau biasanya luka berat. Nah, apa aja sih? Yang pertama kepala, kedua leher, dan ketiga batang tubuh. Batang tubuh itu dari bawah leher sampai ke pinggul. Itu rentan cedera yang berat biasanya atau luka yang berat. Kenapa sih banyak luka yang berat di situ? Karena di situ adalah bagian inti dari tubuh kalian. Karena di kepala ada otak, gitu ya. Di leher ada nadi, di bagian
tubuh kalian juga ada organ-organ dalam. Nah, oke, setelah itu mungkin anak-anak juga semuanya harus tahu bahwa tubuh manusia itu 90% adalah cairan. Jadi luka kita itu pasti mengeluarkan cairan berbentuk apa? Darah. Nah, inilah bentuk darah kita. Ini adalah bentuk tetesan darah. Kalau bentuk darah kita sesungguhnya adalah pipih atau kayak tutup botol. Nah, kayak gitu. Itu bentuk darah kita, cuma lebih kecil dari itu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Kita sudah tadi kan perkenalan ya mengenai tentang luka dan bagaimana cara mengobatinya. Lalu kita ke materi selanjutnya, yaitu adalah donor darah. Apa sih donor darah sukarela gitu kan? Nah, kita bahas di sini. Oke, karena tubuh kita adalah mengandung cairan, ya, yang terutama adalah darah, maka saat kita kekurangan darah atau misalkan kita jatuh dan mengeluarkan darah yang banyak di daerah vital kita, misalkan yang tadi sama Kang liatin ya, sebutin di kepala, di leher, dan di bagian tubuh kita, nanti darah banyak yang keluar dan kita membutuhkan asupan darah baru. Nah, biasanya adalah dengan cara kita mencari darah pengganti atau kita... Papa aku pernah. Iya. Gimana ceritanya? Ngedonorin plasma. Nah, itu bagus karena banyak yang membutuhkan. Nah, di sini ada tagline bahwasannya Konvalesen waktu itu papa plasma buat yang COVID. Oke, iya. Nah, di sini ada tagline namanya donor darah selamatkan jiwa. Kenapa sih donor darah itu bisa menyelamatkan jiwa? Ya, karena kita gak tahu kan siapa aja yang misalkan kecelakaan, misalkan ya, amit-amitnya ya, pasti kalau kecelakaan mengeluarkan darah banyak dan dia memerlukan darah. Kalau kita tidak mendonorkan darah, siapa lagi gitu yang mau mendonorkan darah? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus mengetahui dulu golongan darah kita. Ada 4 jenis golongan darah. Ada golongan darah A, golongan darah B, ada AB, dan golongan darah O. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya, golongan darah yang paling banyak itu adalah golongan darah O. Dan yang paling sedikit atau paling jarang adalah golongan darah AB. Makanya kalau Ada aku sama kakak aku AB. Wah, nah itu bagus kalau misalkan AB, karena kebanyakan di Palang Merah Indonesia. Nah, sama dong sama Kang juga Biasanya di Palang Merah Indonesia itu banyak kekurangan golongan darah AB karena memang jarang, dan biasanya yang golongan darah AB itu rentan dalam artian jarang gitu ya, saat mendonorkan darah itu jarang ada yang bisa atau diterima karena ada persyaratannya sebelum kita donor darah tuh. Nah, mana ya? Oke. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus mengetahui dulu fungsi darah kita. Nah, fungsi darah yang pertama adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel atau dari jantung juga kepada seluruh tubuh. Nah, lalu mengkoordinasikan sel-sel ke tubuh, ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan, mengganti sel-sel yang rusak juga. Itulah fungsi darah kita. Jadi saat misalkan kita luka lalu sembuh, itu yang berperan adalah darah kita. Jadi jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, maka bisa terancam meninggal. Kenapa? Karena darah itu bagian dari
tubuh kita yang sangat penting. Seperti tadi Akang sudah jelasin bahwasannya tubuh manusia itu 90%-nya adalah cairan. Makanya kita harus banyak-banyak minum air. Makanya kita harus banyak-banyak minum air bening supaya kita tidak kekurangan cairan dalam tubuh. Dan persentase atau presentasi darah kita di dalam tubuh kita yang mengalir itu adalah 70%. 70% seluruh tubuh kita itu adalah darah. Selain tulang dan organ-organ kita gitu. Ya. Nah, di sini ada kegiatan donor darah. Nah, ada 2 donor darah, itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama ada donor darah sukarela atau biasa disebut DDS. Yang kedua adalah donor darah pengganti atau DDP. Nah, biasanya kalau donor darah sukarela itu kita misalkan per 3 bulan sekali ya, karena memang harus 3 bulan sekali kita mendonorkan darah. Nah, itu biasanya disebut donor darah sukarela. Darahnya kebanyakan. Enggak. Donor darah sukarela itu justru bagus loh untuk tubuh kita. Nah, biasanya donor darah yang itu tuh kita tidak tahu kita akan diberikan kepada siapa, karena yang namanya kecelakaan itu kan kita tidak tahu ya siapa aja orang yang membutuhkan. Nah, terus yang kedua adalah donor darah pengganti. Nah, donor darah pengganti itu biasanya kita tahu orangnya, misalkan saudara Akang itu membutuhkan golongan darah yang sama kayak Akang. Nah, Akang kebetulan belum donor darah selama 3 bulan terakhir, maka bisa disebut Akang itu sebagai pendonor darah pengganti gitu. Jadi langsung untuk orangnya, tidak melalui donor darah sukarela, karena kalau donor darah sukarela kita nggak tahu akan ke siapa nanti kita memberikan donor darahnya gitu ya. Nah, terus di sini ada siapa aja sih calon pendonor darah? Nah, calon pendonor darah adalah saya, kamu, kalian semua adalah calon pendonor darah. Ya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Cuma di sini ada syaratnya yang tadi dijelaskan. Nah, syaratnya adalah pertama, berusia 18 sampai 60 tahun. Ya. Jadi mungkin dari sekarang ya anak-anak semua itu harus mulai mempersiapkan diri. Nanti misalkan umur 18 tahun itu kalian udah siap untuk mendonorkan darah. Ya, karena kita gak tahu siapa yang memerlukan darah gitu, ya. Jadi ayo persiapkan diri anak-anak semua ya buat. Tapi gak mau aku mah. Kenapa gak mau? Lama kan diambilnya juga, tahu aku. Enggak kok. Tahu aku itu tuh lama dibawa ke labu gitu, tahu aku dari coloknya lama. Enggak. Nah, Paling tahu juga. Paling 15 menit. Enggak, lebih. Tahu. Ya, kenapa bisa lama? Karena kita kurang minum air putih. Kalau kita rajin minum air putih, akan cepat. Jadi kalau misalkan kita kekurangan minum air, minum teh? Ya bagusnya sih air bening, karena air bening itu bagian mudah diserap oleh tubuh kita, gitu. Nah, kenapa bisa lama? Karena yang pertama kan jarang minum air putih. Sedangkan tubuh kita itu kan tadi sudah dibilang bahwa 90% bagian tubuh kita itu adalah cairan. Diambilnya itu setengah jam ya? Itu tuh kalau lama, kalau dia jarang minum air putih. Tapi kalau minum air putih, karena Akang juga udah donor darah selama 20 kali loh. Dan itu udah 20 kali donor darah. Dan itu cepat semua, karena setiap hari memang
sering minum air putih. Jadi jadi si darahnya itu nanti mengalir. Kalau misalkan Tapi papa sering minum air putih, tapi papa itu buat plasma 30 menit, lama banget. itu plasma, beda lagi. Kalau plasma darah itu memang, Emang beda kan, sama-sama aja diambil. kalau plasma darah itu adalah darah bening. Darah bening. Jadi ada macam darah gitu. Buat apa aja tuh? Kalau plasma darah itu lebih ke yang darah memang apa ya, darah mudanya lah gitu. Bisa dibilang Papa darah. buat yang COVID. Iya, maksudnya tuh itu darah Astagfirullah. darahnya tuh masih muda loh. Jadi darah itu ada darah yang masih muda, darah yang baru kita tumbuhkan atau baru kita reproduksi. Ada darah yang memang sudah mengalir. Nah itu biasa. Kalau umur 18 tahun ke bawah sama 60 tahun ke atas nggak boleh donor darah gara-gara apa? Nah kalau misalkan umur 18 tahun ke bawah belum bisa donor darah karena biasanya itu memang daya tahannya itu masih kurang. Biasanya orang, teman-teman akang juga ya, yang misalkan baru pertama kali donor darah, kebanyakan pusing, kelayangan, aduh pusing, saya udah donor darah teh, bahkan ada yang pingsan karena itu apa ya, daya tahan dia tuh belum siap gitu. Dan Tapi kan kalau donor darah sama ambil darah kan sama-sama diambil darahnya. iya, Udah atuh kamu teh bawel teuing. Tapi kan waktu itu aku diambil darah nggak pusing. beda karena Beda ya? beda. Kalau ambil darah cuma ngambil doang. Kalau Iya. donor darah ngambil. Sumpah, semuanya pada greget sama kamu. Kalau donor darah itu jadi banyak darah yang diambil, banyak karena kan satu labu kan darah kita, jadi hampir 10% darah kita, bahkan 20% darah kita yang ada dalam tubuh itu diambil. Kalau cuma pengambilan darah biasa mah itu paling cuma 1 tetes 2 tetes. Sedikit ya, beda kan. Jadi banyak darah yang diambil dari tubuh kita, jadi banyak yang pusing. Nah kenapa harus 18 tahun ke atas? Karena umur 18 tahun itu si tubuh itu udah siap gitu untuk apa ya, reproduksi darahnya itu pun lebih cepat. Nanti saat kita diambil darahnya, nanti si darah mudanya itu cepat datang lagi, jadi terisi lagi gitu tubuh kita tuh. Gitu. Yang pertama ya. Terus yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Jelas ya, harus sehat. Kalau kita sakit kan, jangankan untuk donor darah, ke dokter juga susah kan. Terus berat badan. Nah ini yang harus diperhatikan, berat badan kita itu minimal 45 kg. Kenapa 45 kg? Karena kan yang diambil itu satu labu itu bisa sampai 1 kilo, kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Kalau misalkan gimana? Kalau satu labu kan hampir 1 kilo. Iya. Kalau satu labu hampir berapa mili? Gimana? Kan darah itu kan cair. Iya. Kalau dihitungnya di mili itu berapa mili? Darahnya Di- berapa mili? Oh, per mili gitu ya. Iya. 1 liter. Bisa nyampe 1 liter juga. Bisa nyampe 1 liter loh. Oh. Bahkan lebih. Jadi kalau misalkan tergantung kekentalan darah kita juga. Kalau misalkan darahnya kental kan susah keluar juga kan. Nah itu bisa lebih berat loh darahnya. Nah, jadi tergantung darah kita juga ya. Oke, jadi hampir 1 kilo yang kita keluarkan darah kita. Kalau misalkan berat badan kita kurang dari 45 kg, maka ya susah gitu, maksudnya Kalau 100 kilo. ya bagus. Tapi tetap yang diambilnya 1 labu. Oke, selanjutnya ya. Nah, tekanan darah biasanya kalau tekanan darah itu nanti diceknya di sana. Oke. Selanjutnya ya.
Oke, ayo donor darah sukarela mendapatkan kepuasan batin, terus saya dapat menyelamatkan orang lain juga. Tubuh kita juga nanti makin sehat loh kalau misalnya kita donor darah. Terus dari beberapa penyakit kita bisa mengurangi resiko penyakit kita. Contohnya penyakit jantung, penyakit kolesterol itu bisa kurang, bisa mengurangi resiko itu saat nanti kita udah mulai tua gitu ya. Nah, bagaimana cara mendonorkan darah? Ya, tinggal datang ke UTD atau unit transfusi darah di PMI biasanya ada. Mau di PMI Kota Bandung, mau Kabupaten Bandung, mau ke Tasik, Cirebon, ada semua di seluruh kota Indonesia ada. Aku mau nanya. Iya, gimana? Jadi kok bisa sih kalau ngedonor darah kok bisa jadi lebih sehat sih? Iya, nanti kita jelasin ya. Bentar. Oke. Ini ada videonya. Kalau cuci darah itu gimana? Oh, cuci darah. Oke, kita jelasin dulu bentar ya. Betul itu. Kalau cuci darah itu biasanya darah kita itu biasanya di bagian ginjal dalam tubuh kita itu bermasalah. Jadi ginjal kita itu nggak berfungsi. Kan fungsi ginjal itu adalah mencuci darah kita. Mencuci darah kita agar darah kita itu tetap segar. Kalau ginjal kita udah rusak, maka kita harus cuci darah. Dan bagaimana cara mencuci darahnya? Ya, darahnya kita keluarkan dan kita ganti darah yang baru dari darah yang telah kita donorkan. Tapi kan kalau kita ngambil darah itu nggak akan kekurangan darah. Enggak, justru darah baru itu kan ada kata Roma Irama darah muda. Itu tuh bakal keluar lagi. Justru darah yang lebih segar itu akan keluar lagi. Gitu. Oke, ini ada video kedengeran nggak? Kedengeran, cuma suaranya doang, gambarnya nggak ada. Kalau habis Oke. darah, kamu akan pusing, kelayangan, bahkan pingsan. Tenang aja, itu semua nggak akan terjadi kalau kamu persiapkan 6 hal ini. Kamu harus berusia minimal 17 tahun dengan berat badan minimal 45 kg, dengan suhu tubuh, denyut nadi, dan tekanan darah normal, serta tidak menderita anemia. Makan secara teratur penting banget buat jaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga kamu nggak akan merasa pusing atau kelayangan sehabis melakukan donor darah. Sesaat sebelum kamu mendonor darah, minumlah 12 air agar tekanan darah cepat normal kembali, sehingga kamu nggak kelayangan sehabis donor darah. Jaga tubuh agar dalam kondisi yang nggak terlalu lelah sangat penting buat memberi kesempatan bagi tubuh memulihkan kembali kondisinya. Gunakanlah pakaian yang nyaman buatmu dan pastikan lengan bajunya longgar ya, supaya mudah digulung sehingga pembuluh vena mudah dijangkau. Sebaiknya kamu tidur 7 hingga 9 jam pada malam hari sebelum donor darah. Hal ini akan membantu kamu lebih rileks dan bisa mengurangi perasaan gak enak selama dan setelah donor darah. Jangan lupa lakukan 6 persiapan itu sebelum donor darah ya. Yuk donor darah. Nah, jadi itu yang harus kita siapkan untuk donor darah. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi ada beberapa macam yang harus kita persiapkan. Dari mulai usia. Kenapa tadi ada yang bilang 17 tahun? Karena itu batas sangat minimal. Jika misalkan ada yang membutuhkan darah kita mendadak gitu ya. Jadi kita bisa mendonorkan darah di umur 17. Tapi kalau misalkan tidak ya, kita usahakan di umur 18 saja kita bisa mendonorkan darah. Oke, ini ada video satu lagi ya, terakhir. Oke, sorry. Pencet. Donor darah merupakan proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela disimpan dalam darah sebagai stok yang kemudian digunakan untuk transfusi darah pada orang yang membutuhkan. Jika dilihat secara sosial, kegiatan ini dapat mengamankan nyawa seseorang, tapi ternyata manfaat dari segi kesehatan bagi pendonor pun banyak sekali. Pertama, mampu menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan
Oke, begitu. Jadi ayo donor darah gitu ya. Oke, mungkin gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk materinya, luar biasa banyak sekali ilmu yang didapatkan ya dari penggunaan alat P3K, luka, dan tadi ditutup dengan informasi tentang donor darah. Jadi untuk anak-anak yang nanti setelah umur 18 mau donor darah boleh tadi diikuti langkah-langkahnya. Lalu untuk yang sering mimisan, mengalami jatuh, tadi juga sudah banyak informasi yang sudah Kang Panji sampaikan kepada kita. Akhirul kalam, mungkin kami dari SD Bhinneka dan anak-anak kelas Rucita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kang Panji karena sudah memberikan banyak informasi nih hari ini gitu ya. Sebelum ditutup kegiatannya, mungkin kami mau meminta foto bersama dulu, Kang? Boleh? Oke, boleh. Oke, alhamdulillah ya. Anak-anak boleh nyalakan kamera, Bu Messi akan screenshot dari sekolah ya. Boleh sambil diangkat P3K-nya atau tadi ada yang simulasi luka juga boleh diangkat. Lukanya, ayo lukanya liatin. Udah dicopot. Terus P3K-nya liatin. Oke, dalam hitungan ketiga siap ya, yang kameranya mati. Vika, Daye, Gea, Zia, Yuni, Bu Messi akan screenshot. Kalau tidak menyala nanti tidak apa-apa, gambarnya tidak ada ya. Oke, dalam hitungan ketiga siap. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi Kang Panji sebentar ya. Oke. Dalam hitungan ketiga ya, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah mungkin nanti untuk ilmu-ilmunya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin. Bhinneka Suami undur diri, Kang. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya waktu Kang Panji. Thank you very much. Lala Nati Filjana. Amin. Baik. Panji, bila mana masih ada kegiatan, kami persilahkan untuk uji ya, Kang. Berapa? Makasih ya semuanya ya.